Ingin memulai bisnis tapi takut gagal? Bingung bagaimana cara mulai bisnis? Apakah cukup berat saingannya? Apakah ada bisnis plan yang harus dibuat? Tentu saja, dalam memulai bisnis, kalian harus memiliki plan. Kalau kalian memang benar-benar pengen untung dari bisnis yang akan dijalankan. Nah, di video ini, saya akan memberikan 2 contoh bisnis plan yang mungkin bisa Anda terapkan, yaitu adalah analisa SWOT dan analisa BCM. Yang pada saat ini akan saya contohkan kepada penjualan susu. Semoga di video ini, saya berharap bahwa Anda bisa menciptakan bisnis plan sendiri terhadap bisnis yang akan Anda kerjakan. Mulai bisnis saat... Perkenalkan, nama saya Ricky. Jadi memulai bisnis sekarang sudah menjadi trending tersendiri bagi kalangan-kalangan milenial. Namanya saja sekarang bukan bisnis ya, lebih gaulnya itu startup. Nah, semua orang itu bisa membuka bisnis mereka masing-masing. Tentunya sesuai dengan minat dan bakat mereka ya. Kalau Anda pengen membuka bisnis dan ternyata itu bukan minat Anda, saya harap Anda tidak melanjutkannya. Karena kalau itu bukan sesuatu yang dari kita, itu akan menjadi beban tersendiri untuk kita berkembang. Terus, semua bisnis tentunya tidak bisa dijalankan atau dieksekusi dengan lancar karena beberapa faktor. Maka dari itu, perlu direncanakan dengan matang-matang, dan inilah salah satu cara. SWOT, yaitu adalah Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Lebih gampangnya itu, Strength itu adalah positif, Weakness negatif, Threat negatif, Opportunity negatif. Nah, apa bedanya? Jadi, Strength, Weakness, kita anggap saja bahwa strength itu dari diri sendiri yang positif, dan weakness itu juga negatifnya dari diri sendiri. Sementara yang opportunity itu adalah positif yang dari luar, bukan dari kita. Sedangkan threat itu adalah negatif yang bukan dari kita. Lebih gampangnya, ini adalah analisis SWOT dari penjualan susu. Yang pertama adalah strength. Dalam analisa strength penjualan susu, saya menemukan 4 buah, yaitu memiliki harga yang terjangkau. Tentunya kita akan menjual susu dengan tarif yang wajar bagi konsumen. Yang kedua, komposisi bahan yang aman bagi kesehatan karena menggunakan pewarna makanan dari kandungan buah dan sayuran. Hal ini agar konsumen tidak merasa kurang enak setelah mencicipi produk susunya. Yang ketiga adalah tanpa bahan pewarna buatan. Dan yang terakhir, tanpa bahan pengawet. Selanjutnya yaitu weakness. Pada weakness, kita menemukan 2, yaitu yang pertama, minimnya modal usaha. Tentu saja memiliki kondisi ini karena modal dari kita sendiri, yang biasa disebutnya kondisi bootstrap. Yang kedua, sulitnya mendapat pasar, karena kita masih awal mula menjalankan bisnis. Selanjutnya kita beralih ke opportunity. Di opportunity kita menemukan 3 hal yang bisa dimasukkan. Yang pertama, peluang yang besar. Selanjutnya, kompetitor usaha sejenis masih sedikit bahkan tidak ada di sekitar tembalang. Dan yang terakhir, jumlah permintaan pasar yang besar akan varian baru minuman susu. Lanjut ke threat. Di threat kita menemukan 2. Yang pertama, kreativitas produk-produk harus terus dari cita rasa maupun penampilan minuman. Yang kedua, persaingan yang kuat dengan kompetitor minuman lain, khususnya aneka teh, kopi yang sudah ada di pasaran. Jadi inilah hasil dari analisa SWOT bisnis penjualan susu. Kalian tidak harus pakem seperti contoh yang saya berikan. Ada tempat penjualan. Nah, ini kan tidak saya cantumkan. Ini bisa kalian cantumkan. Misal jika tempat penjualannya itu ada modelnya gitu. Tempat ada kesan klasik, modern atau kekinian. Atau bisa seperti tempat penjualannya strategis atau tidak, itu juga bisa dimasukkan SWOT. Semakin banyak SWOT kalian, semakin paham Anda dengan keadaan bisnis yang akan dijalankan. Sementara BCM sendiri adalah bisnis canvas model. Lebih ingin tahunya, mending lihat ini nih. Seperti inilah tampilan dari bisnis canvas model. Bisnis canvas model merupakan sebuah tool dalam strategi manajemen untuk menerjemahkan konsep, konsumen, infrastruktur, maupun keuangan perusahaan dalam bentuk elemen-elemen visual. Konsep bisnis canvas model mengandalkan gambar-gambar ide sehingga setiap orang memiliki pemahaman yang sama dan real terhadap tipe-tipe konsumen, pengeluaran biaya, dan cara kerja perusahaan.
Ada 9 hal yang perlu kita tahu dalam membuat bisnis canvas model. Saya akan memulai dari hal yang terpenting menurut saya. Pertama, value proposition merupakan nilai jual produk atau jasa Anda atau suatu hal yang membuat konsumen lebih memilih perusahaan Anda daripada perusahaan lain. Value proposition pada penjualan susu yaitu konsep tempat nongkrong yang menarik perhatian customers, macam-macam jenis rasa susu, pelayanan yang baik, ramah, sopan, serta ada tester produk sehingga customer bisa merasakan terlebih dahulu dan bisa memilih produk yang cocok terhadap customer itu sendiri. Selanjutnya yaitu customer segment atau bisa disebut target konsumen. Ini bisa dibagi menjadi berbagai macam segmen sesuai kebutuhan, contohnya berdasarkan usia, gender, hobi, maupun tingkat konsumerisme. Customer segment pada penjualan susu yaitu adalah society of all age with healthy lifestyle. Jadi semua umur bisa menikmati produk susu ini, dari yang anak-anak, orang dewasa, maupun orang yang sudah manula, karena susu memiliki gizi yang sangat banyak sehingga dapat membuat tubuh lebih sehat. Dan selanjutnya yaitu adalah masyarakat kelas menengah ke atas. Kita beralih ke customer relationship yang merupakan cara mendekati konsumen baik secara personal, by phone, dan sebagainya. Nah, biasanya customer relationship itu bisa melewati media-media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan lain-lain. Lalu, alangkah baiknya jika kita membuat official website dan relation yang sering mengadakan event. Nah, di situ bisa kita lakukan penjualan pada event tersebut. Channel merupakan tempat pertemuan Anda dengan konsumen. Tentunya kalau dalam penjualan susu, channelnya yaitu di direct marketing langsung ke tokonya. Lalu bisa kita lewat social media marketing ataupun bisa lewat all shop seperti Tokped, Bukalapak, ataupun Shopee. Lalu, key activities merupakan aktivitas bisnis Anda yang dijalankan sehari-hari agar dapat mencapai value proposition. Key activitiesnya menjual susu dan layanan dengan berbagai macam kategori, mengadakan event promosi, dan pencatatan penjualan. Selanjutnya, key resource yang merupakan sumber daya untuk mendukung aktivitas perusahaan. Pada penjualan susu, key resource-nya yaitu official website. Kita membuat official website sehingga orang-orang bisa melihat produk-produk yang kita jual dan mendapatkan informasi-informasi yang penting bagi mereka. Lalu pegawai untuk membantu kita mengolah perusahaan kita. Lalu toko, tempat di mana kita akan menjual produk kita, dan sistem pembayaran seperti OVO, GoPay, sehingga memudahkan konsumer untuk membayar, dan bahan dagangan susu sebagai sumber produk utama kita. Lanjut ke key partner yang merupakan partner kerja yang dapat membantu Anda mencapai value proposition. Nah, key partnernya itu bisa seperti supplier dari bahan-bahan produk Anda, atau supplier package-nya, wadah dari produk Anda, dan logistik service. Lalu cost structure merupakan skema finansial yang membiayai operasional perusahaan Anda. Nah, di sini yang harus kita biayai pastinya yang pertama yaitu biaya persewaan toko. Lalu biaya sistem pencatatan pembelian, ini kita harus miliki ya sistem pencatatan pembelian karena supaya tidak morat-marit dan bisa teratur. Kita mengetahui biaya yang keluar. Nah, itu penting sekali. Lalu biaya promosi, biaya alat pembuatan susu, biaya bahan-bahan susu, biaya pegawai sebagai gajinya, dan biaya keikutsertaan event. Selanjutnya yaitu revenue stream yang merupakan sumber pendapatan perusahaan dari berbagai sumber seperti hasil penjualan, dividen, dan sebagainya. Tentunya pada revenue stream penjualan susu kita akan mengincar keuntungan penjualan berbagai macam susu serta keuntungan penjualan saat mengikuti event. Biasanya nih saat kita mengikuti event ini tuh penjualannya sangat banyak, lebih banyak daripada hari-hari biasa. Jadi itu saja penjelasannya teman-teman mengenai analisa SWOT dan BCM pada produk susu. Saya harap di sini kalian mendapatkan manfaat dan tujuan dari keinginan kalian menonton video ini. Oh iya, kalau bisa tolong di like ya videonya sambil tinggalkan komentar yang bermutu tentunya. Saya sarankan nggak usah di subscribe channelnya karena ini bukan channel saya ya. Nggak, bercanda. Ya kayaknya untuk minggu kedepannya channel ini nggak akan ngeluarin video lagi. Ya saya berharap juga gitu. Dan
Sebenarnya saya membuat video ini tuh untuk memenuhi tugas kewirausahaan. Jadi terima kasih buat kalian yang sudah menonton.